أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله.
الحمد لله الذي جعلنا ذاكرين لآلائك والشاكرين لنعمائك والصابرين على قضائك وقدرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Seperti kita maklumi bersama bahwa hari-hari menjelang pemilu dan pilpres sudah sangat terasa sekali dengan hadirnya berbagai spanduk dan baliho di mana-mana, termasuk di media sosial atau medsos, dengan berbagai konten yang saling menyerang dan saling menjatuhkan terhadap lawannya, saling gibah dan bahkan saling fitnah. Kita sendiri tidak tahu lagi mana konten yang benar-benar terjadi dan mana yang telah direkayasa oleh pembuat kontennya. Maka khutbah kali ini akan menguraikan sedikit tentang gibah yang sekarang telah merembah ke berbagai lini masyarakat. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Gibah adalah penyakit hati yang memakan kebaikan, mendatangkan keburukan, serta membuang-buang waktu dalam sia-sia. Penyakit ini sekarang meluas di masyarakat kita tanpa batas lagi. Laki-laki, perempuan, tua, muda, orang-orang awam, sampai orang-orang terpelajar, guru, dosen, bahkan ada yang sudah bertitel ustadz, guru, ikut pula menyebarkan gibah ini. Dan yang lebih parahnya lagi adalah di kalangan elit politik sendiri. Semua itu kalau tidak karena kurangnya pemahaman agama, juga karena faktor adanya kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti HP, Facebook, Instagram dan medsos lainnya. Mereka ikut menyebarkan penyakit masyarakat atau yang disebut dengan patologi sosial ini. Pembicaraan pertama adalah hakikat gibah. Gibah adalah membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disenanginya bila ia mengetahuinya, baik yang disebut-sebut itu kekurangan yang ada pada badan, nasab, ucapan hingga pada pakaiannya. Menyebut kekurangan pada badan seperti mengatakan ia pendek, hitam, kurus dan lain sebagainya. Atau pada agamanya seperti mengatakan ia pembohong, fasik, munafik dan lain-lain. Kadang orang tidak sadar kalau ia telah melakukan gibah. Misalnya saat dia memperingatkan kepada orang lain, dia mengatakan, yang saya katakan ini adalah benar adanya. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut itulah yang dinamakan gibah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, bagaimana jika yang dikatakan itu benar adanya terhadap orang yang digunjingnya? Beliau menjawab, jika yang engkau gunjingkan itu benar adanya terhadap orang tersebut, maka engkau telah melakukan gibah. Dan jika engkau katakan itu tidak ada pada orang yang engkau sebut, maka engkau telah melakukan dusta atasnya atau fitnah namanya. Hadis riwayat Muslim.
Ghibah tidak terbatas dengan lisan saja, namun juga bisa terjadi dengan tulisan atau isyarat seperti kedipan mata, gerakan tangan, cibiran bibir dan sebagainya. Sebab intinya adalah memberitahukan kekurangan seseorang kepada orang lain. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Setelah wanita itu pergi, Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan bahwa wanita itu berbadan pendek. Maka Rasulullah SAW lantas bersabda, engkau telah melakukan ghibah. Semisal dengan ini adalah gerakan memperagakan orang lain, seperti menirukan jalan seseorang, cara berbicaranya, memposting gambar atau foto di medsos dan lain yang tidak disenanginya. Bahkan yang demikian ini lebih parah daripada ghibah, karena di samping memberitahukan kekurangan orang, juga mengandung tujuan mengejek atau meremehkannya. Tak kalah merebaknya adalah ghibah dengan tulisan, karena tulisan adalah lisan kedua. Media massa dan media sosial sudah tidak segan-segan lagi membuka aib seseorang yang paling rahasia sekalipun. Yang terjadi kemudian akhlak masyarakat semisal perasaan malu telah menurun drastis sampai pada tingkat yang paling rendah. Aib orang tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang seharusnya ditutup-tutupi, namun malah perbuatan dosa yang satu ini seakan menjadi santapan masyarakat sehari-hari. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah wa asabakumullah. Kedua macam dan bentuk ghibah. Ghibah mempunyai beberapa macam, dan bentuk yang paling buruk adalah ghibah yang disertai dengan ria, seperti mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari perbuatan yang tidak tahu malu semacam ini. Semoga Allah menjagaku dari perbuatan ini. Padahal maksudnya mengungkapkan ketidaksenangannya kepada orang lain, namun ia menggunakan ungkapan doa untuk mengutarakan maksud ghibahnya itu di hadapan orang lain. Kadang orang juga melakukan ghibah dengan cara pujian, seperti mengatakan betapa baiknya dia itu, namun sayang ia mempunyai perangai ini dan itu yang buruk. Ia juga menyebut dirinya dengan maksud merasa orang lain dan mengisyaratkan dirinya termasuk orang saleh yang selalu menjaga dirinya dari perangai yang buruk itu. Bentuk ghibah lain misalnya mengucapkan saya kasihan terhadap teman kita ini yang selalu diremehkan orang. Saya berdoa kepada Allah agar dia tidak lagi diremehkan orang semacam itu. Ucapan seperti ini bukanlah doa, tetapi mengandung ghibah yang sangat halus. Karena jika ia menginginkan doa baginya, tentu ia mendoakannya dalam kesunyian. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Jadi tidak mengutarakan pernyataan semacam itu di tengah-tengah orang banyak atau majelis ta'lim. Kaum muslimin sedang Jumat hafizakumullah. Ketiga, ghibah yang diperbolehkan. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan, namun semuanya dalam keadaan sangat terpaksa. Misalnya pertama, melaporkan perbuatan aniaya seseorang, yaitu orang yang teraniaya boleh melaporkan kepada hakim dengan mengatakan bahwa saya telah dianiaya oleh seseorang. Pada dasarnya ini adalah perbuatan ghibah, namun karena dimaksudkan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran supaya hakim tidak keliru memutuskannya, maka hal ini dibolehkan dalam agama. Kedua, usaha untuk mengubah kemungkaran dan membantu seseorang dari perbuatan maksiat, seperti mengutarakan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau untuk mengubahnya, si fulan telah berbuat yang tidak benar, maka cegahlah dia. Maksudnya adalah meminta kepada orang yang berwenang atau orang lain yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mencegah atau mengubah kemungkaran tersebut. Jika tidak bermaksud demikian, maka ucapan tadi adalah ghibah yang diharamkan. Kaum muslimin sedang Jumat hafizakumullah wa rahimakumullah. Keempat, taubat dari ghibah. Menurut ijma' ulama, ghibah termasuk dosa besar. Pada dasarnya yang melakukan ghibah telah melakukan dua keburukan. Pertama, keburukan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan perbuatan yang jelas dilarang oleh Allah. Kedua, keburukan terhadap hak manusia. Maka langkah pertama yang harus diambil untuk menghindari maksiat ini adalah dengan taubat yang mencakup 3 syarat, yaitu meninggalkan perbuatan tersebut, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi.
Selanjutnya harus diikuti langkah yang kedua untuk menebus kejahatannya atas hak manusia, yaitu dengan mendatangi orang yang digunjingnya, kemudian meminta maaf atas perbuatannya dan menunjukkan penyesalannya itu terhadapnya. Ini dilakukan jika orang yang dibicarakan mengetahui bahwa ia telah membicarakan. Namun bila ia belum mengetahuinya, maka bagi orang yang melakukan gibah atasnya hendaknya mendoakannya dengan kebaikan dan berjanji pada diri untuk tidak mengulangi lagi. Kelima, kiat menghindari gibah. Untuk mengobati kebiasaan gibah yang merupakan penyakit yang sulit dideteksi dan diobati ini, ada beberapa kiat yang bisa dilakukan, yaitu pertama, selalu mengingat bahwa perbuatan gibah adalah penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta turunnya azab kepada dirinya. Kedua, bahwasanya timbangan kebaikan orang yang menggibah akan pindah kepada orang yang digunjingnya atau digibahnya. Jika ia tidak sama sekali mempunyai kebaikan, maka diambil dari timbangan kejahatan orang yang digunjingnya atau digibahnya itu untuk ditambahkan kepada timbangan kejahatannya yang terdahulu, sehingga kejahatannya menjadi bertambah-tambah sebanyak dosa gibah yang tersebut. Jika selalu mengingat hal ini, niscaya seseorang tidak akan berpikir berbuat beribu kali untuk melakukan perbuatan gibah ini. Ketiga, hendaknya orang yang melakukan perbuatan gibah mengingat dulu aib dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya. Dengan demikian akan timbul perasaan malu pada diri sendiri bila membuka aib seseorang, sementara diri sendiri masih mempunyai aib yang banyak sekali. Keempat, jika aib orang yang hendak digunjingnya itu tidak ada pada dirinya, hendaknya ia segera bersyukur kepada Allah karena ia telah menghindarkannya dari aib tersebut, bukannya malah mengotori dirinya dengan aib yang lebih besar berupa perbuatan gibahnya. Kelima, selalu ingat apabila ia membicarakan saudaranya, maka ia akan seperti makan bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah ini disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak terpuji ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.